Paguyuban Widiani, Universitas berasaskan Pancasila, cita harapan bangsa, serempak dalam satu. Amal ilmu dan pekerti, ikut membangun gereja, nusa dan bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi citra dan mulia, jiwa tridharma perguruan tinggi, bersatu berpadu dalam sukanya, dalam dukanya, Atmajaya. Kami Unika Atmajaya, Paguyuban Widiani, mengabdi citra bangsa luhur dan berbudi. Hidup Atmajaya. Mari kita berdoa supaya di dalam cara Katolik yang lain dapat menyesuaikannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur kami aturkan kepadamu atas penyelenggaraanmu bagi kami secara khusus dalam pendidikan PGSD ini yang hari ini akan melaksanakan yudisi. Apa yang kudus, hadirlah bersama kami dalam yudisium ini, memberkati kami semua, pendidikan Atmajaya, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, dan semua orang yang boleh terlibat di dalam kegiatan ini. Semoga Engkau senantiasa boleh melahirkan kebaikan-kebaikan lewat kami semua, dan untuk senantiasa memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Wakil Mahasiswa Ibu Helen. Kepada seluruh hadirin kami undang untuk bangkit berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Karena begitu berartinya hari ini bagi para mahasiswa, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan para pimpinan dan izinkan kami untuk menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Sorong Selatan, Bapak Samsudin Anggi Luli SE, yang sudah berkenan meluangkan waktu, dan betapa berharganya waktu ini bagi kami semua di sini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan pemerintah daerah yang sudah berkenan hadir, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sorong Selatan, Bapak
Michael Momot SPD yang juga sudah berada di tengah-tengah kita, kepada Bapak Sekretaris Daerah yang saat ini juga baru saja hadir dan berkenan meluangkan waktu, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dordei Sesa, dan kepada Pater Pautan PR yang juga sudah meluangkan waktu yang kami ucapkan terima kasih, dan kepada undangan-undangan terhormat lainnya dari seluruh jajaran SKPD ataupun yang mewakili. Kepada pimpinan Unika Atmajaya kami ucapkan terima kasih, kepada Ibu Rektor, Ibu Profesor Dr. Insinyur MM Lani W. Panjaitan MT, didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik yang saat ini juga berkenan untuk hadir di sini menghadiri acara, yaitu Bapak Dr. Relko A.Y. Nugroho, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Bapak Insinyur M. Sinaga, biasa dipanggil Bapak Magdin Sinaga MSc yang juga ada saat ini bersama kita, Ibu Wakil Dekan 1 yang mewakili Dekan FKIP yang saat ini tidak bisa berada di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Dr. Luciana M.Id, dan kepada Bapak Ketua Program Studi PGSD yang sejak awal program hingga saat ini juga senantiasa memantau perkembangan program, pada Bapak Ivan Stefanus MPD mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Baiklah, para hadirin sekalian, rasanya tidak akan lengkap apabila kita belum mendengarkan laporan daripada penanggung jawab keseluruhan program ini. Kami berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Luciana untuk menyampaikan laporan kepada Ibu Rektor dan juga kepada pimpinan daerah yang hadir di sini tentang keseluruhan program dari awal hingga akhir sampai pada ini. Kami berikan kesempatan kepada Ibu Luciana. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sorong Selatan, Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, yang juga kami muliakan hari ini, Pater Romo dan Pater Ricardo, beserta seluruh undangan, yang kami cintai, pimpinan Unika Atmajaya, Ibu Rektor beserta Bapak Warek, dan juga pimpinan fakultas yang diwakili oleh Bapak Ivan sebagai Kaprodi PGSD, dan juga Wadik 3 Ibu Dora, dan juga kolega kami Kepala Unit BAA Ibu Weni dan Mbak Wulan, dan juga para mahasiswa yang kami kasihi. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama tentu kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan karena saat ini adalah momen sudah ditunggu oleh kami dan juga khusus oleh para mahasiswa. Perkenankanlah pagi ini saya atas nama Bapak Marcelino PhD sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menyampaikan laporan program yang telah berjalan. Program PJJ berbasis ICT S1 PGSD bagi guru dalam jabatan dimulai dibuka pada tanggal 10 November 2014. Pada waktu pembukaan, dengan kepercayaan dari Bapak Bupati Sorong Selatan, kami mengemban amanah untuk mendidik 244 mahasiswa. Dari seluruh program itu, kami merancang satu program yang berjalan dalam waktu 1,5 tahun. Selama program itu, rancangan dibagi menjadi 2 kali tatap muka, di mana Bapak Ibu mahasiswa kami berjumpa langsung dengan dosen, dan juga disertai dengan pembelajaran mandiri. Program ini disemangati oleh satu inisiasi yang dimulai kunjungan Romo Paul ke Unika Atmajaya. Sebagai seorang pemerhati pendidikan yang memiliki hati yang sangat luas untuk pendidikan di tanah Papua ini, inisiasi ini disambut baik oleh Unika Atmajaya dan juga dikembangkan oleh pemikiran progresif Bapak Bupati. Sehingga lahirlah program tersebut dan kita menjalaninya.
Jadi secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Romopo yang sudah memulai benih untuk program ini tumbuh di Sorong Selatan. Alasan program ini dibuka terutama untuk meningkatkan kualifikasi Bapak Ibu guru, mahasiswa kami yang masih memiliki saat itu kualifikasi D2. Sehingga tujuan utama program ini adalah menjadikan Bapak Ibu mahasiswa menjadi sarjana pendidikan. Itu tujuan utamanya. Tetapi ketika kami menerima amanah itu dengan bantuan bimbingan Ibu Rektor dan Bapak Dekan kami menyadari benar bahwa program ini tidak berdiri di atas satu landasan yang hampa. Karena Bapak Ibu datang dengan satu pengalaman. Sehingga kami memulai dengan satu kesadaran penuh, program ini dirancang bagi pembelajar dewasa yang telah memiliki pengalaman. Atas dasar itu, program kami pusatkan kepada pengayaan, tetapi juga kami perlu melakukan pembenahan terhadap kemampuan Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya, program dirancang menjadi 4 semester. Setiap kali 1 semester ada tatap muka, tutor kunjung, dan pembelajaran mandiri melalui bahan e-learning yang kita sebut ISELA. Melalui sistem e-learning ini tidak bisa online, sayangnya karena fasilitas internet di Sorong Selatan belum memungkinkan kami menjalankan program online, kami merancangnya menjadi offline. Artinya, Bapak Ibu mahasiswa kami bisa membuka program tersebut kapan saja dan melakukan pembelajaran mandiri. Itu yang kami harapkan. Sehingga program ini disebut dengan modus ganda, tatap muka dan juga mandiri. Kurikulum program ini mengikuti kurikulum S1 114 SKS yang disajikan dalam program ini 64 SKS yang ditempuh dalam 4 semester. Itu yang Bapak Ibu mahasiswa sudah jalankan bersama kami. Dalam perjalanannya, program ini sangat menekankan kombinasi seperti tadi saya katakan bahwa Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru yang sudah memiliki pengalaman. Oleh karena itu, kami mencoba memberikan landasan pengetahuan, tetapi juga memberikan aplikasinya. Itu menjadi kombinasi yang kami tekankan dalam praktek pelaksanaan program ini. Pada waktu program dijalankan, kami juga sudah mendapat titipan bahwa Calistung akan menjadi fokus dari program PJJ. Tetapi kami juga memasukkan aspek pedagogis, karena kami percaya Bapak Ibu telah memiliki pengalaman, tetapi alangkah baiknya kalau Bapak Ibu sebagai mahasiswa bisa meningkatkan kemampuan pedagogis dalam mengelola kelas, memandang setiap siswa adalah satu individu yang berharga, yang dibentuk bukan hanya diajar, yang dididik dan dikasihi, sehingga akan tumbuh menjadi satu individu yang juga memiliki satu paradigma bahwa pendidikan itu menyenangkan, karena mendapat model langsung dari Bapak Ibu gurunya. Oleh karena itu penekanan pedagogis dalam program kami cukup kami titik beratkan, khususnya melalui Pak Ivan sebagai ahlinya. Demikian rancangan program kami dari sisi kurikulumnya. Dari sisi proses belajar mengajarnya, kami juga mengundang partisipasi aktif mahasiswa agar selama proses pembelajaran mahasiswa bisa aktif melalui diskusi, tanya jawab, kerja kelompok. Akhirnya setelah proses belajar berlangsung, tentu tidak ada satu proses pembelajaran yang tidak memasukkan unsur evaluasi. Dalam evaluasi ini, kami meminta Bapak Ibu mahasiswa menyerahkan 7 nilai. Dari 7 nilai itu diolah menjadi 5 komponen nilai yang menjadi nilai mata kuliah Bapak Ibu sekalian. Evaluasi juga dilanjutkan dengan penugasan dari Bapak Ibu dosen meminta Bapak Ibu mahasiswa melakukan penelitian sebagai tugas akhir. Penelitian yang diangkat kami tekankan dari awal adalah pemecahan terhadap masalah yang Bapak Ibu hadapi. Penelitian tersebut diangkat menjadi tugas akhir dari semester kedua
diteruskan sampai ke semester ketiga menjadi ujian yang disebut dengan ETA, elektronik tugas akhir. Dalam evaluasi ini, mahasiswa dituntut untuk membentangkan hasil penelitian dari 2 siklusnya dalam satu presentasi menggunakan PowerPoint. Tujuan kami memberikan PowerPoint ini karena program PJJ-nya berbasis ICT, sehingga sangat perlu kalau mahasiswa kami memiliki keterampilan menggunakan laptop. Itu bagian dari evaluasi. Setelah proses pembimbingan berjalan, pembimbingan dilakukan diteruskan dengan pembimbingan di semester ketiga, di mana kami mengirim khusus 2 dosen untuk setiap kelas. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami menekankan proses pembimbingan terakhir karena kami percaya disitulah pertama kali mahasiswa belajar menyadari masalah yang dihadapi, bagaimana menganalisisnya dan memecahkannya. Sehingga kami meminta izin pimpinan untuk memberikan 2 dosen di setiap kelas supaya pembimbingan itu bisa berjalan lebih optimal. Proses pembimbingan juga kami lakukan melalui email dan SMS. Sungguh Bapak Ibu merupakan pengalaman yang berharga juga menyentuh kami karena mahasiswa di sini sangat sulit untuk menjalin hubungan melalui email dan SMS, tetapi tidak mematahkan semangat. Jadi kadang jam 12 malam kami masih menerima SMS. Jam 11 malam kami masih mendapat pertanyaan. Bagi kami itu adalah satu bukti keseriusan mahasiswa. Tetapi yang lebih mengesankan Bapak Ibu sekalian, ketika kami menerima email dengan pengirim Bambang, kami cek, ternyata di daftar mahasiswa kami tidak ada yang bernama Bambang. Setelah kami cek, kami menyadari bahwa Bambang adalah seorang yang sangat berjasa mengirimkan semua email Bapak Ibu mahasiswa dari warnet. Jadi, di tengah kebingungan kami menerima email dari namanya asing, di sana kiriman email mahasiswa masuk beruntun. Di sini yang kami ingin bagikan dengan Bapak Ibu, mahasiswa memberikan bukti bahwa mereka memiliki semangat. Ketika kami memberikan yang bagaimana belajar yang benar, terbukti mahasiswa Sorong Selatan dapat melakukannya. Jadi itu merupakan satu pengalaman yang manis yang membuat kami kadang deg-degan. Apakah emailnya sudah masuk? Apakah nanti kemudian besok ada nama Cahyo mungkin yang berbeda dari Mas Bambang yang sudah mengirim email hari itu, tetapi merupakan pengalaman yang manis. Baik Bapak Ibu, setelah proses pembelajaran berlangsung melalui dinamika di kelas, kami juga melakukan evaluasi. Bagi kami evaluasi adalah bagian yang penting karena Atmajaya juga mendapat predikat sebagai universitas yang memiliki keunggulan akademik dan suasana akademik, sehingga evaluasi menjadi ritme kerja kami. Dari evaluasi program yang dilakukan, kami melakukan pertama untuk umpan balik bimbingan. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar, umpan balik yang dilakukan di pembimbingan ini, kami ingin melihat sejauh mana mahasiswa sudah mendapatkan pelayanan perbaikan. Kami mempunyai tanggung jawab kepada pimpinan, kepada Pemda, dan juga kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga kami selalu melakukan proses evaluasi itu berkala. Dari hasil kuesioner yang kami berikan, Bapak Ibu bisa melihat poin-poin kuesioner yang kami cantumkan di sana. Kami juga menilai sejauh mana kami dosen datang jauh di sana dari Jakarta. Kami datang dan kami belajar memahami konteks sosial budaya mahasiswa kami. Kami menilai dosen kami. Yang kedua, kami juga menilai sejauh mana dosen memberikan masukan yang konstruktif. Sejauh mana dosen memberi tanggapan terhadap pertanyaan mahasiswa, walaupun di SMS sudah jam 11 malam. Kami juga ingin tahu sejauh mana dosen kami jelas dalam memberikan bimbingan. Tidak membuat mahasiswa tambah bingung, atau dosennya yang bingung. Itu kadang bisa terjadi. Jadi dua-duanya bingung. Itu kami harus cek. Berikutnya juga kami melihat sejauh mana topik yang dibahas oleh mahasiswa kami membawa manfaat. Dari poin-poin umpan balik tersebut, kami cukup senang dan bersyukur hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata 23,74% mahasiswa menilai dosen kami sangat baik, 71,38% menilai dosen kami baik dalam membimbing.
Sehingga secara total kami memperoleh rata-rata 95,12%, di mana pembimbingan dosen kami dinilai positif oleh mahasiswa. Itu umpan balik pertama, Bapak Ibu, dari sisi pembimbingan. Kedua, kami juga melakukan evaluasi terhadap proses belajar yang sudah diampu dan dibimbing oleh dosen kami. Dari evaluasi hasil belajar, saya akan membentangkan laporan mengenai evaluasi hasil belajar mahasiswa terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa lihat sejenak ke layar, itu adalah pemerolehan rata-rata nilai ketika mahasiswa melakukan ujian elektronik tugas akhir, di mana mahasiswa membentangkan karya penelitiannya. Kami menilai dengan 3 kriteria: tampilannya, isinya, substansinya, dan penggunaan medianya. Berdasarkan 3 kriteria tersebut, seluruh mahasiswa mencapai rata-rata mampu mencapai nilai A 21,74%, mencapai A minus 33,06%, mencapai nilai B plus 20,35%, B saja 14%, B minus 10,85%. Tepuk tangan untuk mahasiswa semuanya. Bapak Ibu mahasiswa sudah melakukan yang terbaik dalam presentasi itu. Tetapi hasil belajar tentu tidak bisa dinilai oleh satu cuplikan episode dari seluruh perjalanan Bapak Ibu mahasiswa. Sehingga kami juga harus melakukan evaluasi belajar yang digabungkan dari pencapaian Bapak Ibu mahasiswa ketika melakukan program D2 dan 64 SKS yang dibebankan kepada kami dalam program PJJ ini. Setelah menghitung keseluruhan nilai yang dilakukan oleh Biro Administrasi Akademik yang dipimpin oleh Ibu Weni, yang bekerja sangat keras siang dan malam untuk Bapak Ibu semuanya, karena PJJ tidak mengikuti program yang waktu yang reguler kami, sehingga membutuhkan satu tenaga ekstra, waktu yang sangat ekstra. Kami memperoleh data secara keseluruhan IPK mahasiswa yang mencapai rentang 2,2 sampai 2,74, 42,19%. IPK rentang 2,75 sampai 3,00, 33,76%. IPK 3,51 sampai 3,50, 22,78%. Dan IPK yang paling tinggi 3,51 sampai 4,00, 1,27%. Kalau dilihat memang yang paling tinggi tidak terlalu banyak, jangan berkecil hati karena Bapak Ibu lulus dengan program blending dari D2 dengan S1 kami, sehingga tidak murni seluruhnya berasal dari Atmajaya. Baik Bapak Ibu, saya teruskan laporan mengenai umpan balik proses belajar mengajar sebagai bagian evaluasi. Kalau tadi saya sudah menyampaikan evaluasi proses pembimbingan, sekarang saya akan menyampaikan umpan balik perkuliahan. Bagaimana Bapak Ibu mahasiswa melihat pelayanan kami di lapangan, tim dosen dan tim pengelola dalam menjalankan program ini penuh. Ada beberapa 10 poin yang kami berikan di sini, kecuali kejelasan, memotivasi, berinteraksi, lalu juga bagaimana mengelola kelas. Poin-poinnya Bapak Ibu bisa lihat dalam layar. Evaluasi program. Dari keseluruhan data, kami memperoleh dari seluruh 10 pertanyaan tersebut, rata-rata 54,94% mahasiswa sangat setuju bahwa dosen melakukan pelayanan dengan baik. 39,19% setuju. Dengan demikian total pelayanan kami dianggap baik oleh mahasiswa, rata-rata mencapai 94,13%.
Itu evaluasi yang kedua, Bapak Ibu. Kami hidup dengan evaluasi karena bagi kami itu adalah satu bel yang akan membuat kami sadar di mana kami melangkah. Dua evaluasi. Evaluasi yang ketiga kami jalankan dengan proses bincang-bincang. Kami melakukan proses bincang-bincang per kelas, bincang-bincang random. Kami minta mahasiswa menyatakan pendapatnya, dan juga melalui kuesioner yang sudah saya sebutkan. Dari bincang-bincang kelas, kami memperoleh 4 isu. Mahasiswa berharap kami bisa berjumpa lebih banyak dengan Bapak Ibu mahasiswa. Kami pun berharap demikian. Tetapi constraint waktu, jadwal tidak memungkinkan, sehingga kami tidak bisa memenuhi permintaan mahasiswa untuk tatap muka yang lebih banyak. Yang kedua, mengenai jadwal yang sifatnya administratif, yang ada 2 isu yang saya ingin ceritakan kepada Bapak Ibu, yaitu mengenai kesesuaian materi IPA dan kejelasan nilai. 2 hal ini satu isu yang menarik Bapak Ibu, karena mahasiswa dengan kritis kami menghargainya ketika salah satu materi subjek yang kami berikan yaitu IPA dianggap terlalu berat, penyampaian dianggap kurang pas. Kami belajar dari hal itu. Kami melakukan diskusi dengan dosennya. Di situ kami mencoba mencari tahu kenapa dosen memberikan materi seperti itu. Alasan dibalik itu sangat simpel buat dosen kami, karena dia ingin memberi sebanyak mungkin kepada mahasiswa. Tetapi kami menyadari ukuran yang banyak tidak selalu menjadi yang terbaik, sehingga kami melakukan penyesuaian. Poin terakhir yang saya ingin mendiskusikannya dalam laporan ini secara cepat mengenai pertanyaan mahasiswa yang sangat menarik, yang kami tanggapi dengan sangat serius. Mahasiswa bertanya dalam bincang-bincang umpan balik tersebut, apakah dimungkinkan seorang mahasiswa memperoleh nilai ketika mahasiswa tersebut tidak melakukan tugasnya? Mungkin satu pertanyaan yang didasari oleh pengalaman kah? Atau didasari oleh sesuatu yang lain? Tetapi kami berdiskusi dengan mahasiswa, menjamin, Ibu Rektor, pimpinan semua ada di sini. Kalau saya salah, saya bisa ditegur. Menjamin bahwa nilai yang Bapak Ibu peroleh tidak pernah mungkin bisa diasalkan dari sesuatu yang tidak ada. Jadi ketika mahasiswa tidak menyerahkan nilai, Bapak Ibu mahasiswa mungkin punya rasa, loh kok dia bisa? Loh kok? Itu yang kami ingin ceritakan kepada Bapak Ibu mahasiswa dan juga kepada Bapak-Bapak Ibu pimpinan sekalian. Ketika ada masalah seseorang tidak menyerahkan nilai itu sudah berubah menjadi 0. Dalam proses penilaian, nanti boleh dicek dengan Ibu Weni, nilai itu kami lakukan dengan nilai H. Artinya apa Bapak Ibu? Kami datang dengan kesadaran penuh, dengan tugas bahwa kami mengemban tugas ini sebaik mungkin. Mahasiswa mengalami masalah untuk menyerahkan nilai, alasannya beberapa dapat diterima. Karena satu, laptopnya itu terjatuh ke kali atau ke sungai, di mana sudah cerita berakhir. Itu dari salah satu bapak yang berada di Kokoda. Sudah habis, tidak bisa diapa-apakan lagi. Ada juga beberapa alasan lain, tetapi sejauh alasan itu bisa diterima, kami membuka ruang dengan batas waktu tertentu sehingga mahasiswa yang mengalami kesulitan tetap dapat menyerahkan tugasnya. Oleh karena itu kami menjamin kepada Bapak Ibu yang bertanya, apakah ada nilai yang diberikan secara cuma-cuma oleh FKIP PGSD? Jawabannya tidak akan pernah ada. Nilai itu real, bisa dibuktikan, bisa dilihat, semuanya ada. Itu jaminan kami. Baik Bapak Ibu, akhirnya di ujung laporan ini kami ingin menyampaikan ucapan selamat dari Bapak Dekan kami kepada Bapak Ibu mahasiswa kami. Dan kami juga ingin mengatakan bahwa hari ini tentu hari yang ditunggu-tunggu, hari yang momen yang bahagia. Ketika Bapak Ibu memulai program ini, Bapak Ibu ditanya sesuatu, mungkin tidak tahu jawabannya, lalu kami akan mengatakan kami sangat maklum. Kami sangat mengerti ketika ketidaktahuan itu karena Bapak Ibu belum menerima. Tetapi hari ini di tanggal 21 November 2014, Bapak Ibu sudah menjalani proses belajar mengajar secara penuh dengan tim kami, tim dosen yang melakukan terbaik untuk Bapak Ibu. Satu-satunya yang tertinggal, Bapak Ibu mungkin bukan jawaban saya tidak tahu. Jawaban tidak tahu pada waktu 1 tahun yang lalu dapat dipahami, dapat dimengerti dengan segala kebesaran hati ya, karena Bapak Ibu tidak tahu. Tetapi hari ini hanya satu jawaban yang kami tunggu. Tidak tahu,
saya mau tahu, seberapa banyak saya mau tahu, apa yang saya mau lakukan. Bapak Ibu mahasiswa yang kami kasihi, kita sering berbicara bahwa satu hari kapal itu akan berlayar, akan merapat di dermaga. Ketika satu kapal merapat, tentu sudah mencapai tujuan, tetapi tidak untuk stop. Kalau kapal itu merapat lalu stop, pasti kapal itu rusak, tidak berguna. Ketika Bapak Ibu nanti berada di depan kelas, tidak akan ada dosen yang mengejar tugas lagi. Setelah ini Bapak Ibu akan merasa bebas, tetapi ada sesuatu yang kami harapkan tumbuh dengan subur di hati Bapak Ibu. Tataplah dalam-dalam siswa Bapak Ibu. Tanyakanlah kepada Bapak Ibu, apakah saya sudah memberikan yang terbaik kepada siswa saya? Masalahnya itu hanya saya mau tahu atau saya tidak mau tahu, bukan karena saya tidak tahu. Ketika Bapak Ibu mau menjawab pertanyaan ini, tidak usah dijawab saat ini. Kami mohon dengan segala ketulusan hati, Bapak Ibu berdiri di depan siswa-siswi Bapak Ibu, bukan sebagai guru D2 dengan latar belakang yang beragam, tetapi sekarang Bapak Ibu berdiri dengan satu Atma Jaya. Arti dari Atma Jaya itu adalah roh yang jaya, sejaya-jayanya. Sedalam mana Bapak Ibu? Direnungi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu berdiri, ada satu tembok. Di sini ada alumni PGSD, FKIP, Unika, Atma Jaya. Kami tidak membutuhkan apapun dari Bapak Ibu. Keberhasilan Bapak Ibu adalah satu kepuasan yang terbesar bagi kami sebagai seorang pendidik. Tetapi kami mohon Bapak Ibu bertanya, apakah saya mengajar membuat anak saya mengerti? Apakah saya mengajar membuat mereka merasa sangat senang bersama Bapak Ibu di kelas? Apakah saya mau berpikir karena saya malam sebelumnya menyiapkan media? Atau mari saya lanjutkan hidup saya, aku masih seperti yang dulu? Datang dengan persiapankah? Dengan mediakah? Seorang individu berartikah buat saya? Saya mau minta Pak Pau ya, itu sudah ada. Itu langit biru Teminabuan yang selalu kami puja, karena kami tidak pernah melihat langit biru seperti itu di Jakarta. Seberapa jauh Bapak Ibu mau mengibarkan bendera itu di tanah Papua? Tidak dimulai dengan Bapak Ibu, tidak dimulai. Akan dimulai oleh anak didik Bapak Ibu. Tetapi apakah bendera itu akan berkibar megah atau nanti akhirnya berkibar layang sepoi-sepoi angin? Bapak Ibu yang menjawab. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Seindah lagu tanah Papua, di sana pulau yang kupuja. Apakah Bapak Ibu akan membuat generasi muda hanya memuja? Apakah Bapak Ibu membuat generasi muda membangun? Seindah lagu Bapak Ibu mengatakan, di mana sungaimu mengalirkan emas. Apakah Bapak Ibu melakukan sesuatu yang merupakan bagian Bapak Ibu? Membuat emas itu mengalir dan menjadi karya. Dan menjadi bukan hanya karya, juga dapat dinikmati oleh anak didik Bapak Ibu sebagai generasi penerus. Saya boleh minta slide selanjutnya Pak Paulus? Ya. Itu sekolahan bersejarah di mana kita melakukan proses belajar mengajar. Tapi Bapak Ibu coba fokuskan pada siswa yang berada di sana. Itulah tanggung jawab Bapak Ibu. Doa kami menyertai Bapak Ibu sekalian. Kami menunggu bukan satu kebanggaan atas sertifikat yang nanti diperoleh bahkan dengan ijazah dan transkrip nilai. Kami menunggu sertifikat itu membuahkan hasil yang manis, yang bergema. Tidak jauh-jauh, hanya dari cara mengajar Bapak Ibu di kelas, hanya dari kejujuran Bapak Ibu sebagai guru. Dimulai di situ. Kami yakin dengan doa, dengan berkat Tuhan, tanah Papua akan menjadi tanah yang diberkati. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Luciana yang saat ini mewakili Bapak Dekan FKIP Unika Atma Jaya. Selanjutnya kami mengundang Ibu Rektor Unika Atma Jaya, Ibu Profesor Dr. Insinyur MM Melani W. Panjaitan MP untuk menyampaikan sambutan. Kepada Ibu Rektor kami persilakan. Puji dan syukur pada hari ini kita haturkan kepada Tuhan
bahwa kita dapat berkumpul di sini untuk acara tunggal Yudisium Mahasiswa PJJ Sorong Selatan, yang berarti bahwa proses belajar mengajar PJJ PGSD bagi guru dalam jabatan di Sorong Selatan batch pertama dan kedua telah selesai. Ibu bapak yang saya hormati, kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kopertis Wilayah 3, Profesor Ilsa Mayuni, yang seharusnya mewakili Dikti di mana pada sehari sebelum keberangkatan beliau mengatakan berhalangan hadir pada hari ini. Dan beliau menyampaikan salam kepada Bapak Ibu Bupati, Paterpol, pimpinan Pemda, keluarga mahasiswa yang yudisium pada hari ini. Namun jangan berkecil hati karena beliau menyampaikan pesan tertulis nanti akan dibacakan oleh Bapak Marek 1. Di dalam sambutan tertulisnya beliau mengatakan betapa sebenarnya hati beliau berada di sini. Sekalipun beliau tidak hadir secara fisik di sini, beliau menyampaikan salam dan hormat kepada Pak Bupati maupun kepada Pak Terpol. Beliau sungguh berkeinginan untuk bersama, karena sesuai dengan janji beliau pada awal pembukaan bahwa beliau akan hadir, mencoba hadir, tetapi akhirnya berhalangan hadir pada sehari sebelum keberangkatan kami untuk ke sini. Untuk itu beliau mohon maaf. Para hadirin yang saya hormati, hari ini para mahasiswa Unika Atmajaya, saya sebutkan mahasiswa Unika Atmajaya. Jadi ibu bapak guru sekalian, ibu bapak dalam jabatan adalah mahasiswa Unika Atmajaya, bukan mahasiswa siapa yang secara sah mendapatkan pendidikan S1 program studi pendidikan guru SD hari ini selesai. Program yang secara legal diberikan kepada Unika Atmajaya melalui izin penugasan dengan program penyelenggaraan didasarkan pada surat penugasan penyelenggaraan program jarak jauh S1 PGSD oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan nomor 140/E/0/2011. Sebetulnya ini diberikan kepada 28 perguruan tinggi secara khusus, dan surat izin, karena kami juga tidak ingin melanggar Kopertis, maka ada surat izin dikti nomor 326/E-E3/DK/2013 tertanggal 17 April 2013. Karenanya sedikit agak terlambat, walaupun tadi disebutkan bahwa sebetulnya November 2012 itu kami sudah bertatap muka dengan Bapak Bupati Dewan Paterpol pada waktu itu untuk menyelenggarakannya. Tetapi baru bisa karena kami juga ingin bahwa Anda semua mahasiswa Unika Atmajaya adalah mahasiswa yang benar-benar legal, benar-benar direstui oleh aturan perundang-undangan. Hari ini mahasiswa untuk program PJJ batch pertama dan kedua hari ini telah menyelesaikan sejumlah 239 yang mengikuti yudisium. Sayang ada 5 mungkin yang tadi disebutkan karena berhalangan, karena yang tidak bisa betul-betul menyelesaikan adalah 5 orang. Mungkin tadi Bu Lucy sudah menyebutkan. Untuk itu saya atas nama pimpinan dan dosen Unika Atmajaya mengucapkan selamat menjadi alumni Unika Atmajaya. Dan Anda menjadi
bagian dari komunitas Atmajaya. Kepada Pak Pater Pautan, atas nama pimpinan Yayasan, Unika dan Civitas mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan bagi semua yang terlibat di dalam proses PJJ ini. Dukungan, kerjasama, dan mitra Atmajaya yang tidak pernah berhenti selalu juga mendukung, mendorong kami untuk ayo tetap maju ke Papua. Kami ucapkan juga tidak lupa selamat ulang tahun pada yang bulan November dan juga jubilium pesta merah beliau sebagai imam 25 tahun. Kami akan segera melaporkan semua ini ke tinggi. Di sini ada Pak Agung, Dr. Agung sebagai waris satu bersama Ibu Beni yang akan segera melaporkan, sehingga tadi keraguan Ibu Bapak sekalian akan legalitas dari Atmajaya menjadi terjawab. Jadi tidak perlu ragu-ragu, Atmajaya berada di Papua sungguh legal sesuai dengan peraturan undang-undang. Ibu Beni dengan Pak Agung akan melaporkan itu melalui apa yang disebut dengan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT). Karena Bapak Ibu sekalian terdaftar sebagai mahasiswa PJJ, penugasan khusus bagi Unika Atmajaya. Jadi nanti akan ada disampaikan laporan secara khusus di PDPT, Pangkalan Data Perguruan Tinggi, bahwa mulai dari awal sampai Bapak selesai akan ada tercatat nama dan Ibu Bapak sekalian yang pada hari ini lulus. S1 Pendidikan Guru SD dalam jabatan PGSD, FKIP Unika Atmajaya secara resmi saya buka. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada kita semua dalam tugas pelayanan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rektor Unika Atmajaya yang sudah menyampaikan sambutan dan juga secara resmi membuka prosesi pemberian sertifikat judisium. Rasanya tidak akan lengkap apabila kita belum mendapatkan pengarahan dari Bapak Wakil Bupati Sorong Selatan, kepada yang kami hormati Bapak Syamsuddin Anggiluli SE. Kami persilakan untuk memberikan pengarahan dan sambutan kepada kami semua. Memang mantap semua. Damai di hati. Shalom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati yang sedianya bersama-sama dengan kita semua hadir di tempat ini untuk menyaksikan yudisium dari Bapak Ibu guru PGSD S1 ini, namun beliau kondisi kesehatan belum stabil sehingga beliau menyampaikan kepada saya untuk memberikan sambutan arahan pada kesempatan ini. Saya sudah berdiri di sini, ini ada SMS 6 yang sudah masuk. SMS ini isinya, Bapak, kami mahasiswa Atmajaya, tapi kalau belum lengkap, kalau kami belum melihat kampus, wah. Ini maksudnya apa ini berarti? Pada kesempatan ini, pemerintah daerah Sorong Selatan telah berkomitmen. Kita semua pemerintah masyarakat, kita telah berkomitmen bahwa pendidikan ini menjadi program prioritas pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan ini. Sehingga
pendidikan menjadi misi pertama pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan ini. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pendidikan ini, pemerintah daerah pada kesempatan ini telah kita bekerja sama dengan Universitas Atmajaya ini dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan ini, yaitu pendidikan PGSD 2 tahun, dan kita kerjasama dengan Atmajaya ini untuk menjadi S1, sehingga kita harapkan pendidikan di Sorong Selatan ini menjadi baik, kualitasnya semakin bagus. Mudah-mudahan ke depan nanti setelah saudara-saudara sudah S1, saya tidak akan pernah mendengar lagi yang ada dari Kopoda atau dari SDC yang dari sana datang itu, tidak ada yang buta huruf lagi. Datang masuk ke SMP itu sudah harus tahu baca, harus tahu menulis. Ini tantangan yang saya berikan kepada saudara-saudara yang ada di sini. Banyak sudah mendapat laporan tentang perkembangan pendidikan dari Bapak Ibu, adik-adik semua telah mengikuti kegiatan proses belajar mengajar ini dengan baik, dan kami selalu pantau dan hasilnya luar biasa, sudah bagus. Dan kami harapkan kepada adik-adik, Bapak Ibu guru yang sekarang ini harus tanggung jawab pendidikan ini ada di pundak saudara-saudara. Ya, SMS yang tadi ini kalau saya bupati ini saya bilang, Pak, kepalanya sanggarkan dan jalan. Ya baik, saya kira ini yang beberapa hal yang saya dapat sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Universitas Katolik Atmajaya, Kopertis 3 yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini untuk menyaksikan judisium PGSD 1 pada siang hari. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tibalah kita sampai pada pokok acara. Akan kami sampaikan kurang lebih rangkaian acara pemberian sertifikat yudisium. Inilah para mahasiswa penerima sertifikat yudisium lulusan program pendidikan jarak jauh PJJ S1 pendidikan guru SD dalam jabatan. Kami mengundang kepada Ibu Rektor Unika Atmajaya untuk menyampaikan sertifikat yudisium. Kami panggilkan kembali Bapak Abdurrahman Tagerubun. Abraham Kladin.
Absalon Hawaii. Adriana M. Momot. Lamek Kladit. Agatha Christie Kokorule. Agustina Sasio.